kelas 5, apa kabar semuanya? Saya berharap keadaan kalian dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tetap semangat sekalipun masih belajar dari rumah ya. Seminggu kemarin kalian sudah menyelesaikan PTS dengan sangat baik. Saya berharap juga kalian bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik juga. Kali ini saya akan memberikan dan membuatkan kalian satu video pembelajaran di materi yang baru, yaitu materi perbandingan. Nah, kalian simak ya videonya baik-baik supaya kalian bisa mengerti dan memahami tentang materi ini. Selamat belajar semuanya. God bless you. Anak-anak kelas 5, di materi perbandingan yang baru ini saya akan mengajarkan yang pertama yaitu menyederhanakan perbandingan. Nah, saya beri contohnya ya, cara menyederhanakan perbandingan. Misalnya saja ada 20 banding 24. Oh ya anak-anak, perbandingan ini sebenarnya konsep dasarnya sama seperti pecahan. Hanya saja kalau pecahan ditandai dengan garis bawah, tapi kalau perbandingan dinotasikan atau ditandai dengan tanda titik 2. Di sini saya punya contoh dua bilangan yaitu 20 banding 24. Jadi tanda titik 2 ini kita baca sebagai 20 banding 24. Nah, untuk menyederhanakan perbandingan, kita masih menggunakan konsep FPB. Berarti 20 dan 24 kita cari FPB-nya terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung berikan FPB-nya dari 20 dan 24. 20 dan 24 FPB-nya adalah 4. Maka 20 dan 24 sama-sama saya bagi 4. Maka 20 dibagi 4 hasilnya 5, 24 dibagi 4 hasilnya 6. Maka perbandingan paling sederhana atau setelah disederhanakan dari 20 banding 24 adalah 5 banding 6. Contoh yang kedua misalnya saja 36 dan 48. Nah, sama halnya seperti yang tadi, 36 dan 48 sama-sama kita sederhanakan dengan cara membagi FPB-nya. Maka kita perlu cari FPB dari 36 dan 48. Sekali lagi, saya harap kalian sudah mengerti dengan konsep FPB. Maka 36 dan 48 ini langsung saya bagikan dengan FPB-nya yaitu 12. 36 dan 48 sama-sama saya bagi dengan angka 12. 12 adalah FPB-nya ya dari 36 dan 48. Ini saya tuliskan kembali supaya kalian gak bingung. Nah, 36 dan 48 sama-sama kita bagi 12, hasilnya 3, 48 dibagi 12 hasilnya 4. Maka bentuk paling sederhana dari perbandingan 36 banding 48 adalah 3 banding 4. Anak-anak, setelah menyederhanakan perbandingan, saya akan mengajarkan bagaimana mencari salah satu nilai dengan menggunakan perbandingan. Contohnya di sini ada sebuah soal cerita. Perbandingan buah jeruk dan apel adalah 3 banding 5. Jika buah apel terdapat 42, berapakah banyaknya buah jeruk? Nah, ini kita gunakan perbandingan ya anak-anak. Kita tulis dulu, pertama diketahui perbandingan jeruk banding apel. Ini saya singkat ya, jeruk banding apel 3 banding 5. Kemudian buah apel ada 40 buah. Yang ditanyakan adalah banyaknya buah jeruk. Nah, kemudian cara menjawabnya adalah seperti ini. Karena buah jeruk tidak diketahui, buah apel diketahui banyaknya, maka kita gunakan perbandingan. Karena yang diketahui buah apel, maka kita buat 3/5 dikalikan 40. Artinya
yang angka perbandingan yang ditanya dibanding yang diketahui dikali banyaknya yang diketahui. Sekali lagi ya, angka perbandingan yang ditanya dibagi atau dibanding dengan angka yang diketahui dikalikan banyaknya yang diketahui. Karena di sini jeruk yang ditanya, maka 3 yang di atas ya, apel yang di bawah. Kita bisa buat dengan atau kita kerjakan dengan sistem coret. 40 kita bisa bagi 5, hasilnya sama dengan 8. Pintar. Maka 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi kita bisa buat kalimat jadinya, jadi banyaknya buah jeruk ada 24 buah. Anak-anak, di contoh yang kedua, di sini saya punya soal dalam soal cerita, yaitu seperti ini. Perbandingan kelereng Andi dan Rudi adalah 4:7. Jika jumlah kelereng mereka berdua adalah 55, berapakah banyaknya kelereng mereka masing-masing? Perhatikan ya, di sini ada kata jumlah, maka saya akan blok kata jumlah. Ada kata jumlah. Kalau dikasih tahu atau diberitahu ya jumlah dari keduanya, maka angka perbandingan juga akan kita jumlahkan. Misalnya, cara pengerjaannya seperti ini. Mari perhatikan. Kita tulis terlebih dahulu, diketahui perbandingan Andi punya Andi banding punya Rudi itu adalah 4:7. Oke. Nah, di sini dibilang jumlah kelereng mereka berdua, mereka sama dengan 55. Nah, otomatis angka perbandingan yang di sini kita akan jumlahkan, maka jadi 4 tambah 7 hasilnya jadi 11. Sampai sini mengerti ya? Kemudian ditanya banyaknya kelereng mereka masing-masing. Kalian bisa kok ikut sambil menulis supaya bisa ikut memahami. Oke. Nah, cara menjawabnya adalah gini. Kan ditanyanya kelereng masing-masing. Berarti yang ditanya kelereng Andi berapa, kelereng Rudi ada berapa. Nah, pertama kita cari kelerengnya Andi. Angka perbandingan Andi adalah 4 ya. Karena diketahui jumlah, maka kita buat per 11 dikalikan 55. Lagi-lagi yang ditanya banding yang diketahui ya, dikali banyaknya yang diketahui. Karena diketahuinya jumlah, maka perbandingan di bawahnya adalah juga jumlah dari perbandingannya. Lagi-lagi kita gunakan sistem coret. 55 kita bisa coret dengan 11, hasilnya adalah 5. So, 4 dikalikan 5, kita tulis di 1 ya, hasilnya 20. Berarti banyaknya punya Andi ada 20 butir ya. Nah, kemudian punyanya Rudi. Karena Rudi yang ditanya, maka kita gunakan angka 7. Jadi 7 tetap per 11 kita kalikan 55. Kenapa tetap per 11? Karena 11 ini adalah angka jumlah dari perbandingan 4 dan 7. Karena yang diketahuinya jumlah kelereng mereka berdua, lagi-lagi ya, maka dikalikan 55. Kembali kita gunakan sistem coret. 55 bagi 11 hasilnya 5, 7 kali 5 hasilnya 35. Nah, kalau dijumlahkan punya Andi dan punya Rudi hasilnya 55 bukan? 20 tambah 35. Nah, ini artinya banyaknya kelereng Andi ada 20 dan Rudi ada 35. Anak-anak,
Di contoh yang ketiga ini dengan variasi soal cerita yang agak berbeda lagi, saya akan memberikan contoh dengan soal ini ya. Diketahui selisih banyaknya telur ayam dan telur bebek adalah 48. Jika perbandingan telur ayam dan telur bebek adalah 2:5, maka hitunglah banyak telur masing-masing. Nah, anak-anak perlu diingat tadi kalau diketahui jumlah keduanya, maka angka perbandingan kita jumlahkan. Karena di sini diketahuinya selisih, ya, di sini kasih tahu selisih, maka nanti angka perbandingan kita akan kurangi, ya. Angka perbandingannya kita akan kurangi. Bagaimana caranya? Ayo mari kita perhatikan. Kita tuliskan terlebih dahulu, diketahui telur ayam banding telur bebek itu adalah 2:5. Selisih telur ayam dan bebek sama dengan 48. Nah, anak-anak, kalau tadi jumlah diketahui maka angka perbandingan dijumlahkan. Ketika selisih yang diketahui maka angka perbandingan kita kurangi. Nah, tapi kan nggak bisa Bu, 2:5, 2 kurang 5 nggak bisa. Kita buat selisihnya dengan angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Maka selisihnya adalah 3 ya. Oke, kemudian ditanya banyaknya telur masing-masing. Banyaknya telur masing-masing. Oke. Cara menjawabnya sama seperti tadi. Ketika telur ayam yang ditanya, maka kita buat angka 2 ya. Kita gunakan angka 2 banding 3 dikalikan 48. Maka kita bikin coret, sistem coret kayak tadi ya. 28 dibagi 3 itu hasilnya 16, maka 16 kali 2 hasilnya 32 butir. Selanjutnya telur bebek ini ada 5, adalah angka perbandingannya 5 ya. 5 banding 3 dikalikan 48 sama, kita coret di 16 nih 1 ya. 5 kali 16, ada yang bisa bantu saya? Hasilnya adalah, ayo berapa? 80 butir. Nah, kalau kita kurangi 80 dikurangi 32 itu hasilnya 48. Berarti benar selisih kedua telur tersebut adalah 48. Jadi ini caranya mengetahui atau mencari salah satu nilai ya, salah satu nilai dengan menggunakan perbandingan.